Salam jumpa, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tanggal 23 Agustus 2 hari yang lalu kita berefleksi tentang kemunafikan sebagai virus jiwa yang berbahaya dan paling dibenci oleh Tuhan Yesus. Dalam litani kemunafikan yang pertama, kita belajar bahwa kemunafikan itu bisa dikalahkan dengan vaksin rendah hati, dan kesembuhan dari kemunafikan ditandai oleh kesadaran diri, sehingga kita mau dan rajin makan obat kemunafikan yang adalah pertobatan sejati. Karena itu, dalam litani kemunafikan yang kedua hari ini, saya mencoba memberikan sederet pertanyaan reflektif yang bisa kita gunakan untuk berintrospektif diri. Ingat, kesembuhan dimulai saat kita mulai sadar. Seperti virus corona yang harus dideteksi dengan tes swab antigen atau PCR, kita juga perlu tes jiwa kita sejujur-jujurnya, atau tes orang lain sesuai dengan penilaian kita. Biasanya ini sering kita lakukan loh. Tetapi yang baik adalah kita tes apakah virus kemunafikan sudah berkembang atau tidak dalam diri kita masing-masing. Jika kita mau lebih objektif lagi, kita bisa minta orang yang kita percaya untuk menjawab pertanyaan ini bagi kita sendiri. Jadi, dari setiap pertanyaan ini, kita bisa memberikan skor 0 sampai 4. 0 artinya tidak pernah atau hampir tidak pernah. 1 artinya kadang-kadang. 2 artinya 50-50, 50-50. 3 artinya sering. Dan 4 artinya sering sekali atau hampir selalu. Ada 20 pertanyaan. Kita bisa totalkan jumlah hasil akhirnya. Jika jumlahnya antara 0 sampai 20, artinya kita masih cukup sehat. Jika jumlahnya antara 20 dan 40, artinya kita harus hati-hati dan mengambil tindakan spiritual yang konkret untuk membasmi virusnya yang sudah bertumbuh. Jika di atas 40 poin, itu artinya virus kemunafikan sudah positif. Nilai 40 sampai 60 kita sudah harus makan obat dan isoman atau ke rumah sakit. Kita perlu minta bantuan seseorang pembimbing untuk melihat akar kemunafikan kita. Kita harus bertobat, mengampuni, berlatih melihat kebaikan orang lain, berpuasa dari kata-kata yang menghakimi. Lalu kemungkinan besar orang yang nilainya 60 sampai 80 tidak akan mendengar dan mengambil tes ini
karena mereka sungguh tidak sadar bahwa virus kemunafikan sudah menggerogoti jiwa mereka. Tidak ada kerendahan hati lagi untuk bersadar diri. Jika Anda mengambil tes ini, itu sebuah tanda kerendahan hati bahwa Anda merasa tidak sempurna dan ingin lebih sadar diri. Inilah pertanyaannya. Pertama, apakah saya mengatakan satu hal tapi melakukan yang lain? 2. Apakah perlakuan saya terhadap orang yang berkuasa atau yang lebih kaya berbeda dibandingkan perlakuan saya terhadap bawahan saya atau mereka yang lebih miskin? 3. Apakah saya suka menunjuk orang lain tetapi tidak mengangkat tangan sendiri untuk melakukan sesuatu? 4. Apakah saya suka berkhotbah tentang toleransi tetapi tidak punya toleransi kepada mereka yang berbeda pendapat dengan saya? 5. Apakah perilaku saya di depan umum berbeda jauh dengan kehidupan pribadi saya? Atau apakah tindakan saya berbeda saat sendiri atau saat dilihat orang lain? 6. Apakah saya suka memandang rendah orang lain karena sebuah kesalahan mereka yang saya ingat? Dengan kata lain, banyakkah orang yang Anda sungguh kagumi atau hanya sedikit saja? 7. Apakah saya suka berpura-pura untuk mendapatkan penerimaan dan penghargaan? 8. Apakah saya suka membuat aturan tetapi gagal mengikuti aturan itu sendiri? 9. Apakah saya suka mengatakan satu hal di depan seseorang tetapi hal lain di belakang mereka? 10. Apakah saya suka memberikan penilaian moralitas dan mengutuk tindakan orang lain tetapi melakukan hal yang sama? 11. Apakah saya suka mengubah pendapat demi mendapatkan penerimaan dari orang lain, bahkan mereka yang sebenarnya tidak sependapat dengan saya? 12. Apakah saya suka memberikan saran tetapi gagal mengikuti bimbingan saya sendiri? 13. Apakah saya suka menuntut hal-hal dari orang lain, hal-hal yang saya sendiri tidak mau melakukannya? 14. Apakah saya suka mempromosikan citra diri lebih suci, padahal banyak perilaku saya yang tidak berkenan? 15. Apakah saya suka membantu orang lain, pura-pura peduli, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi saya saja? 16. Apakah saya suka menuntut penghematan dari orang lain, tetapi foya-foya untuk diri sendiri? 17. Apakah saya suka tampil dan dipandang lebih kaya, padahal uang di bank atau tabungan saya hanya sedikit? 18. Apakah saya suka berpura-pura marah meskipun tidak berniat melakukan sesuatu? 19. Apakah saya suka menghukum orang di bawah saya karena hal-hal sepele dan dengan aturan yang tidak konsisten, dengan hukuman yang berlebihan? 20.
Apakah saya benci dikoreksi dan cepat mencap orang yang mengoreksi saya sebagai musuh saya yang tidak punya belas kasih dan toleransi untuk saya? Kemunafikan membuat jiwa kita tidak lagi bernilai. Kemunafikan membuat jiwa kita seperti sebuah koin mata uang, bermuka dua atau bersisi dua, tetapi hampir tidak ada nilainya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita bersadar diri hari ini. Ya Roh Kudus, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam diri kami. Engkaulah roh kebenaran dalam hidup kami. Bantulah kami agar kami berani bersadar diri, berani melawan virus kemunafikan, dan belajar hidup sehat rohani. Semoga kami Engkau bentuk semakin lagi menjadi manusia sejati yang hidup tanpa kepalsuan, seperti Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.